Teman-teman mulia media yang saya hormati, hari ini merupakan kegiatan aksi nyata. Aksi nyata yang pertama adalah kita melakukan upaya untuk menyadarkan masyarakat luas bahwa resistensi antimikroba itu sangat berbahaya. Yang kedua, kita berikrar, berjanji, mengangkat sumpah dari seluruh jejaring Badan Pengawas Obat dan Makanan dari Sabang sampai Merauke dengan stakeholdernya yang hari ini hampir 5.000 hadir baik secara langsung maupun secara online. Jadi makanya yang ketiga kita mendapat rekor muri. Ini luar biasa kan? Nah, yang paling penting tujuannya kegiatan ini sebetulnya. Tujuan pertama bahwa resistensi antimikroba itu merupakan bahaya besar terhadap kelangsungan hidup umat manusia. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Kenapa? Karena dengan resistensi antimikroba, semua penyakit-penyakit apapun yang mau diselesaikan dengan cara apapun, kalau dia resisten tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh, endingnya adalah kematian. Dan khawatirnya, karena resistensi berproses seperti itu, terjadi yang disebut dengan mutasi genetik, mutasi terhadap lingkungan, dampaknya lebih besar lagi, akan muncul berbagai mikroba-mikroba, bakteri-bakteri yang berbahaya, dan itu bisa menghantui dan menakutkan lebih parah dibanding COVID-19, lebih parah dari penyakit-penyakit TBC dan sebagainya. Kalau resistensi ini kita tidak perhatikan, jadi ada ancaman nyata, kita harus memperhatikan dengan itu. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan, karena kita sudah sadar, baik secara ilmiah, secara kelembagaan, tetapi kenyataannya kita tidak melaksanakan proses untuk tercegahnya resistensi ini. Oleh karena itu, Badan POM menginisiasi kegiatan untuk membangun kesadaran dan aksi nyata supaya kita melakukan aksi nyata mencegah resistensi antimikroba. Dengan cara apa? Yang pertama, kita menekankan kembali pemberian antibiotik harus lewat resep dokter, dan itu harus muncul kesadaran sampai ke fasilitas apotik. Jangan keluarkan obatnya, antibiotiknya kalau tidak dengan resep dokter. Itu aksi nyata pertama. Aksi nyata kedua adalah kita ingin memunculkan kesadaran kalau rakyat menggunakan antibiotik sesuai dengan kebutuhan. Jangan semua penyakit dikasih antibiotik. Bahkan dia berinisiasi untuk membeli sendiri. Ini kita ingin rakyat seluruh Indonesia ini sadar antibiotik yang tidak digunakan secara tepat itu sangat membahayakan. Jadi terus yang ketiga, aksi yang kita lakukan, kita ingin selain kesadaran itu tadi, juga bukan hubungannya hanya dengan manusia, tapi dengan hewan, dokter hewan, kemudian hewan peliharaan, dan sebagainya, termasuk pangan. Kan biasa ada pangan pakai antibiotik. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada pangan, makanan apa, termasuk kalau mau hewan peliharaan, misalnya daging, dikasih antibiotik supaya tahan lama, itu nggak boleh. Nah, kemudian yang keempat, kita juga ingin mendorong apa yang namanya membuang sampah yang tepat. Sebab kita jangan, ada modelnya cara membuang sampah yang tepat, yaitu jangan sisa-sisa antibiotik itu dibuang di sembarangan tempat. Harus disimpan, terus dimasukkan ke dalam kotak plastik khusus, dan dikembalikan ke apoteknya ataupun ke Badan POM juga kita bisa ini ke fasilitas baik balai besar, balai kecil,
maupun loka di Badan POM unit pelaksana teknis kita. Kalau jadi tidak boleh dicampur dengan sampah yang lain, itu maksudnya. Jadi cara penanganan sampah yang tepat. Dan yang kelima adalah kita semua tidak bisa bekerja sendiri. Badan POM juga yakin walaupun kita punya fasilitas, kita punya segalanya termasuk para pegawai, itu tidak akan bisa berdaya guna. Makanya kita sangat membutuhkan bantuan dari lembaga terkait, kementerian terkait. Makanya kita berharap dari kementerian koordinator bisa mengkoordinir kesadaran ini, termasuk Kementerian Kesehatan, kementerian lembaga yang terkait, asosiasi profesi dokter, asosiasi apoteker, asosiasi farmasi, dan semua asosiasi yang punya kepedulian. Jadi kita kerja bersama, itulah gunanya kita mengangkat sumpah bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja bersama-sama. Saya kira itu inti dari pertemuan, dan hari ini mudah-mudahan ini bisa mempunyai dampak yang seperti proses domino yang berdampak lebih besar kesadaran ini kepada seluruh masyarakat kita di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Pak, apakah dalam waktu dekat akan bertemu Menteri Kesehatan, Pak, untuk membicarakan hal itu, Pak? Kalau dengan Pak Menteri Kesehatan saya ketemu kapan saja. Saya sering kontak-kontakan, sering telepon-teleponan, dan ya dalam waktu dekat kita akan diskusi lagi tentang ini. Pak, berdasarkan layanan kefarmasian kan kemarin apotek ada 75% ya yang menyerahkan obat tanpa resep. Nah, Ya. apakah di 2024 ini ada kemungkinan peningkatan, Pak, jika dilihat dari awal Januari mungkin sampai saat ini? Ada tren peningkatan. Kira-kira sanksinya akan seperti apa, Pak, untuk apotek-apotek yang masih akan memberikan resep tanpa obat? Ya, kalau dari Badan POM kita itu megang 2 sertifikat. Sertifikat cara pelayanan kefarmasian, termasuk sertifikat cara distribusi obat yang benar. Jadi kita bukan bisa hanya melakukan sanksi kepada apoteknya, tapi kita juga pada distributornya. Karena saya yakin bukan di produsennya. Kalau di produsennya cara pembuatan obat dan isi edarnya kita bisa tarik. Tapi ini kan di fasilitas pelayanan. Jadi kita bisa juga memberikan sanksi, tentu dimulai dengan memberikan peringatan. Tapi kita berharap tanpa perlu dapat surat cinta dari Badan POM, ini untuk kepentingan kita bersama semuanya. Jadi tidak perlu ditekan-tekan. Tapi kami bertekad kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik, terpaksa apa yang menjadi otoritas dan wewenang kami akan tegakkan. Tadi ada generasi baru jenis antibiotik yang resisten, itu berapa persen, Pak? Nah, kalau berdasarkan laporan kan begini, kalau yang generasi lama misalnya penicillin itu sudah sangat tinggi di atas 50%. Kemudian turunan beta lactamase itu masih lebih bagus. Nah, tentu yang baru juga sudah ada tanda-tanda mengalami resistensi. Nah, tentu kita tidak ingin generasi terbaru juga mengalami resistensi, tapi tanda-tandanya sudah ada. Buktinya dalam laporan kami di Pharmacovigilance, di lembaga evaluasi obat di Badan POM, kita melihat tren itu. Kalau ibu-ibu atau bapak datang ke command centernya kami, di situ terlihat datanya. Tapi trennya meningkat. Kenapa? Era post antibiotik. Begini, dalam perkembangan ilmu kan antibiotik itu terbagi 2. Ada yang disebut dengan antibiotik yang berasal dari alam sintetik, produk-produk biologi, tapi ada juga yang disebut dengan antibiotik sintetik. Biotik sintetik itu karena sudah diketahui dia punya struktur kimia, maka dengan teknologi ekstraksi dan teknologi manufacturing chemical itu sudah bisa dikembangkan. Tapi post antibiotik ini belum terlaksana walaupun ilmuwan sudah mengembangkan. Jadi itu kan salah satu bidang riset biologi ya, kita kembangkan. Bahkan ada yang ke depan post antibiotik itu misalnya digunakan nanoteknologi, nanomedicine. Betul, ilmu akan berkembang terus. Tetapi kan jangan sampai ilmunya nanti belum sampai untuk penyembuhan, resistensinya sudah terjadi. Nah, kita berharap
pos antibiotik berjalan dengan baik lewat teknologi yang disebut dengan nanomedicine, tetapi sambil kita tetap menjaga resistensi ini. Karena untuk menemukan sebuah teknik atau sistem obat baru itu tidak gampang. Bisa butuh 10 tahun, bisa butuh puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Karena kan di situ harus dilihat kepastian keamanannya, efikasinya, dan sebagainya. Jadi betul ada perkembangan teknologi yang disebut dengan post antibiotik, yang salah satunya adalah nanomedicine. Tapi nanomedicine belum teraplikasi sampai sekarang. Bahkan nanti ke depan sampai ada namanya sintetik nano robotik yang bisa masuk. Tapi itu teori, sama dengan juga teori yang disebut dengan bagaimana teori artificial intelligence untuk kecerdasan pengganti otak, kecerdasan manusia kan. Itu sudah secara logik bisa, tapi aplikasinya belum. Jadi kesimpulannya betul ada pengembangan teknologi post antibiotik, tapi itu belum teraplikasi. Yang teraplikasi sekarang yang real dan dibutuhkan oleh bukan jutaan, bukan ratusan juta, tapi miliaran penduduk dunia adalah antibiotik yang ada sekarang. Kita tidak mau mengambil risiko nunggu yang harapan baru, tapi ini belum terlaksana. Begitu ya? Iya, Pak. Terima kasih. Pak. Tapi saya mau buat statement tegas ini, bahwa kita harus menganggap antibiotik yang resisten ini sebagai momok yang sangat berbahaya. Jadi tulis besar-besar itu di koran supaya semuanya sadar. Silent pandemic, ya silent pandemic bahasanya. Jadi kita harus cegah silent pandemic, ya. Karena ini kalau tidak ditangani dengan baik, pandemik yang lebih berbahaya dari COVID-19 akan muncul di negeri kita. Kematiannya berapa Pak? Kalau di Indonesia? Kalau 10 juta ada hampir 1,2 juta kan? Cukup besar kan? 5 juta kematian. Mantap ya, masalah. Jadi intinya begitu ya. Terima kasih banyak. Saya sangat menghargai teman-teman. Kita mau sholat Jumat.